Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita telah membahas mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang mana mudhaf ilaih di sini akan selalu dibaca dengan majrur, yaitu dengan kasrah. Seperti contoh dokter gigi, tabibul asnani. Tabibu mudhaf, dokter, asnani mudhaf ilaih. Lihat, jika mudhaf ilaih maka akan berharokat kasrah. Jadi kata yang kedua dan seterusnya keseluruhannya akan dibaca dengan kasrah. Mau itu terdiri dari 2 kata, 3 kata atau 4 kata sama saja dengan kasrah. Hanya saja untuk kata yang kedua hingga sebelum akhir tidak diperbolehkan ditambah dengan alif lam. Seperti contoh kunci mobil dokter gigi itu hilang. Kunci mobil dokter gigi. Kunci mobil sayyarati keseluruhannya dengan kasroh. Setelah nomor 2-nya dibaca dengan kasroh. Tabibi al-asna nih. Lihat, terdiri dari 4. Kunci mobil dokter gigi. Kunci di sini sebagai mudhaf. Setelah mudhaf pasti sebagai mudhaf ilaih. Hanya saja di sini juga sebagai mudhaf karena disandingkan ke kata setelahnya, yaitu kata dokter. Maka di sini juga sebagai mudhaf. Karena ada mudhaf maka membutuhkan yang namanya mudhaf ilaih. Harokatnya juga dengan kasroh. Juga sebagai mudhaf karena disandingkan dengan kata gigi. Semakin diperjelas. Dokter apa? Yaitu dokter gigi. Di sini sebagai mudhaf ilaih. Jika kita lihat kata yang kedua hingga sebelum akhir selalu tetap akan dibaca dengan kasroh, hanya saja tidak diperkenankan ditambah dengan alif lam. Karena jika ditambah dengan alif lam, ini seakan-akan akan menghentikan dengan kata selanjutnya. Artinya tidak diperkenankan kita menyambung dengan kata setelahnya. Dengan tujuan alif lam di sini seakan-akan sudah berhenti menjadi satu makna sampai di sini. Jadi tidak diperkenankan disambung lagi dengan kata setelahnya. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah. Contoh. Silakan buatkan contoh mudhaf dan mudhaf ilaih tentunya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja, sebutkan dengan bahasa Indonesia, nanti kita bantu untuk membuatkannya dengan bahasa Arab. Sebutkan saja contoh mudhaf dan mudhaf ilaih yang terdiri dari 4 kata atau 3 kata. Kalau 4 kata mungkin susah, 3 kata. Yang terdiri dari 3 kata menjadi satu makna. Sudah, silahkan cari tiap dari ummahat setidaknya menentukan terlebih dahulu. Silahkan. Dengan bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bayangkan dengan bahasa Indonesia, pahami dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sudah? Sudah? Ketemu 3 kata yang bisa menjadi satu makna? Ingat, 3 kata benda. Sekali lagi, di sini 3 kata benda. Jangan disisipi dengan kata sifat. Sudah? Jangan disisipi dengan kata sifat.
Seluruhnya kata benda. Kunci kata benda. Sayyarah atau mobil kata benda. Tabib. Miftahu baiti. Ya. Miftahu baiti. Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bahasa Indonesia saja. Misalnya gini Ustaz, kamar mandi Muhammad. Ya, kamar mandinya Muhammad. Kalau setelahnya ada nama orang, lebih tepat kita tambah bahasa Indonesia dengan katanya. Meskipun nyanya di sini nggak akan diterjemahkan ketika dalam bahasa Arab, jangan diterjemahkan katanya. Karena orang Indonesia tidak akan bisa memahami kecuali harus dipahami dengan katanya. Karena ini kepemilikan atau kepunyaan. Kepunyaan itu pasti akan ditambah dengan nya. Contohnya kaca jendela masjid, ya, terdiri dari 3 kata. Tadi apa? Kamar mandi Muhammad. Meskipun kamar mandi secara bahasa Indonesia terdiri dari 2 kata, kamar dengan mandi. Tapi ingat, mandi sendiri di sini pada dasarnya bukan mandi kata kerja atau kata benda. Sekali lagi saya ingatkan, dalam bahasa Arab tidak bisa. Mudhaf dan mudhaf ilaih harus betul-betul murni terdiri dari kata benda. Pintu rumah kayu, ya bisa. Kalau kamar mandi ini agak susah karena kamar sendiri, mandi seakan-akan bukan kata benda tapi kata kerja, jadi tidak bisa disusun. Dan kamar mandi dalam bahasa Arab hanya terdiri dari 1 kata, sebagaimana kipas angin, ada kipas, ada kata angin, ternyata hanya satu kata, jadi berbeda. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan contoh lagi? Omo, silakan. Ya boleh dua-duanya, satu-satu. Rumah guru bahasa Arab. Rumah guru bahasa Arab, ya. Yang lain? Selanjutnya, Tas Zainab rusak. rusak. Sekali lagi, rusak bukan kata benda, itu kata sifat. Jangan sisipi kata sifat sama sekali. Kalau silakan. Kipas angin besi. Iya, sekali lagi tadi saya sudah mengingatkan, kipas angin meskipun terdiri dari 2 kata benda, secara bahasa Arab tidak terdiri dari 2 kata benda, akan tetapi terdiri hanya dari 1 kata saja. Selanjutnya, sudah? Hah? Lantai rumah, ya, tangga rumah kayu. Ayo, tangga rumah tangga. Kayu rumah tangga. Tangga rumah kayu, boleh. Selama terdiri dari 3 kata, maka bisa dijadikan menjadi 1 makna. Seperti contoh kata sampul, buku bahasa. Ya, ghilafun kitabun lughah. Sampul kitab atau buku maka berubahnya menjadi bagaimana? Ghilafu. Untuk yang kedua tidak boleh diberi alif lam kecuali yang paling akhir, sebagaimana rumus yang sudah kita buatkan. Ghilafu al-lughati. Lihat di sini dengan kasroh, hanya saja untuk yang di tengah tidak diperkenankan ditambah dengan alif lam, sebagaimana contoh yang sudah kita buatkan. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya.
sebagaimana yang telah kita sebutkan, mubtada dan khobar bisa tersusun dari bentuk yang pertama mufrad, yang kedua murakkab, yaitu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Begitu juga dengan khobar. Khobar bisa berbentuk mufrad dan juga berbentuk murakkab, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti contoh yang sudah kita buat. Ghilafu kitabil lughati. Sampul buku bahasa Arab itu bagus, contohnya. Berarti kita jadikan sebagai mubtada. Kita contohkan mudhaf dan mudhaf ilaih di sini sebagai mubtadanya. Ghilafu kitabi al-lughati. Ingat, yang mau diberi penjelas adalah sampulnya. Sampul buku bahasa itu bagus. Berarti yang bagus adalah sampulnya. Maka karena sampul di sini mudzakkar tanpa dengan tak marbutoh, maka sifat di sini pun contoh jadidun, baru. Tanpa dengan tak marbutoh sesuai dengan yang paling pertama, yaitu berbentuk mudzakkar. Ghilafu mudhaf, al-kitabu mudhaf ilaih juga sebagai mudhaf, al-lughati mudhaf ilaih. Keseluruhannya sebagai mubtada, jadidun sebagai khobar. Jadi mubtadanya tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Sekarang kita jadikan mudhaf dan mudhaf ilaih di sini sebagai khobarnya. Di sini mudhaf, di sini mudhaf ilaih juga sebagai mudhaf, di sini mudhaf ilaih sebagai khobar. Berarti membutuhkan adanya mubtada. Kira-kira ummahat, tiba-tiba ada kata sampul buku bahasa. Kira-kira untuk melengkapi kalimat tersebut, mubtadanya diisi dengan apa? Isim isyarah. Bisa. Contohnya, ini adalah sampul buku bahasa. Itu adalah sampul buku bahasa. Yang lain? Contohnya, koran itu adalah sampul buku bahasa. Menjadikan koran sebagai sampul buku bahasa seseorang. Jadi sampulnya terbuat dari koran. Atau boleh langsung dengan mudah kita masukkan seperti isim isyarah, yaitu kata tunjuk seperti hada. Hada ghilafu kitabil lughati. Atau kita masukkan seperti dzalika itu. Karena di sini mudzakkar. Ya. Mudzakkar, di sini juga mudzakkar. Harus ada kesesuaian. Di sini dzalika itu juga mudzakkar. Tidak diperkenankan menggunakan muannats. Hadhihi ghilafu tentu tidak diperbolehkan karena di sini harus sama-sama mudzakkar dan mudzakkar. Bisa dipahami insyaallah? Ya. Terakhir, mudhaf dan mudhaf ilaih yang mana? Mudhaf ilaih yang paling akhir disandingkan dengan kata ganti. Disandingkan dengan kata ganti. Karena kita belum belajar kata ganti. Seperti contoh sampul buku bahasaku, atau kunciku, kuncimu, rumahmu, rumah ustadku, rumah ustadmu, tutup bolpenku, tutup bolpennya. Sekarang kita akan masuk pembahasan baru, yaitu mudhaf